Kemarin ada bencana di Sumatera dan kita kemarin ngebonasi sekitar hampir 500 juta ke Mas Ferry gitu. Dan selama 1 bulan itu omset kita naik hampir 50%. 50% dari omset kita itu 10 kali lipat dari apa yang kita kasih gitu ke Sumatera gitu. Dan bagi kita itu kayak marketing jalur langit gitu. Ini return yang kembali ke kita saat kita ngelakuin hal yang baik, yang padahal sebenarnya nggak ada maksud untuk kesana gitu. Dan itu sesuatu yang sebenarnya prinsip yang kita punya aja gitu, bukan untuk tujuan apapun gitu. Miskonsepsinya entrepreneur itu adalah ide pertama dia udah pasti bener, padahal faktanya ide pertama dia udah pasti salah. Kalau misalnya kita punya nyawanya cuma satu dan kita all in pada ide pertama kita, udah pasti langsung mati gitu loh. Kita tuh harus memberikan spare untuk kita bisa mati 10 kali gitu. Jadi aku bilang kita harus punya nyawa 10 nih, karena kalau mati pertama ya udah nggak apa-apa, masih ada 9 lagi. Belajar dari kegagalan yang pertama, belajar lagi. Giliran percobaan yang ke-6 atau ke-7 atau ke-8 bisa berhasil. Jangan harap work-life balance gitu, karena ya belum fasenya kita masih bangun rumah nih gitu. Kita lagi nggak bangun rumah kita, ya kayak misalnya kita kuli gitu, kita bangun rumah kita. Sementara kita mimpinya kita pengen bisa tidur nyenyak di rumah itu. Ya nggak bisa, rumahnya belum jadi gitu. Jadi kayak pada saat itu kita harus fokus ke fase work aja gitu. Fokus on working gitu, fokus on building gitu. Halo teman-teman naik kelas, nama aku Rizky, umur 31 tahun ini. Aku owner dan CEO dari sebuah brand parfum namanya Humans dan Home of Humans. Ada juga sister brand kita, domisili di Jakarta, tapi asli dari Batam. Model bisnisnya kita produksi dan formulasi parfum-parfum, dan kita jual melalui e-commerce, melalui retail store, ada kita punya offline store juga di beberapa cabang, dan kita juga jual-jual melalui ada channel-channel internasional juga sekarang. Sekarang kita ada di 4 negara. Indonesia, Malaysia, Singapura, sama Vietnam yang paling baru. Jadi awalnya tuh kita online banget karena dulu kan mungkin pas masih COVID ya, jadi orang nggak belanja secara offline. Sekarang udah 50-50. Jadi penjualan di offline sama di online tuh hampir sama lah jumlahnya. 300-400 ribu lah ya harga produk kita. Targetnya sebenarnya kalau di dunia parfum justru targetnya ini dianggap affordable gitu. Tapi kalau mungkin di Indonesia ya, karena kita mungkin buying powernya masih belum kayak di Eropa gitu kan ya. Jadi parfum Humans sebenarnya levelnya ada di menengah ke atas ya. Karena kan sebelum ada Humans mungkin ya, kalau kita ngelihat designer brand, parfum-parfum branded itu tuh harganya mungkin udah di atas 1 juta 2 juta ya. Sementara mungkin bagi kebanyakan orang Indonesia harga 1 juta 2 juta tuh bukan hal yang bisa di-afford dengan mudah gitu. Jadi ketika ada Humans, menurut aku Humans diterima sama market Indonesia sebagai solusi buat orang-orang yang suka banget sama parfum yang berkualitas tapi harganya tetap bisa affordable gitu. Sebenarnya background mama papa itu tanda kutip pengusaha, tapi mungkin pengusaha UMKM kali ya. Mama papa tuh dulu pernah punya kantin, pernah juga buka catering gitu. Tapi sebenarnya justru pas dulu tuh aku nggak belajar banyak dari orang tua mungkin karena bisnis mama papa yang jatuh bangun gitu, jadi sebenarnya orang tua juga nggak terlalu nge-support anaknya buat jadi bisnis gitu. Karena mungkin bagi mereka lebih baik yang profesional karena lebih stabil pemasukannya gitu kan. Tapi mungkin genetiknya ada kali ya, jadi pengen juga coba untuk jadi entrepreneur gitu. Jadi akhirnya belajar sendiri dan belajar juga akhirnya jadi dari pengalaman mama dan papa. Pendidikan aku S1 Teknik Geologi di ITB, Institut Teknologi Bandung. Sama sekali gak ada hubungannya sama bisnis dan sama parfum. Cuman mungkin dari sana aku belajar banyak hal kali ya, tentang engineering, mathematics, dan juga tentang gimana punya jiwa dan semangat untuk terus belajar gitu. Aku tidak menyesal untuk mengambil jurusan yang beda banget dengan apa yang aku lakuin sekarang. Dari situ aku belajar banyak bahwa aku ngerasa saat ini aku believe banget bahwa engineer itu bisa jadi apa aja termasuk jadi entrepreneur gitu. Jadi dulu kan konfliknya ketika baru lulus kuliah ya, itu kan kita menentukan karir path kita, kayak kita mau berkarir sebagai apa nih di industri gitu ya. Nah pada saat itu sebenarnya sebagai lulusan teknik geologi itu aku kayak, oh udah jelas sebenarnya, ya udah kalau udah lulus teknik geologi ada tawaran kerjaan juga, ya udah ambilnya jurusan industrinya pertambangan atau perminyakan gitu. Tapi pada saat itu ada hati kecil aku yang ngerasa kayak kayaknya aku masih pengen explore deh.
pengen coba sesuatu yang lain sebelum aku benar-benar memutuskan aku ingin hidup sebagai apa gitu. Nah, pada saat itu aku tuh punya hobi dari dulu, yaitu menulis. Jadi aku suka banget blogging, tapi untuk hobi aja lah, untuk diri sendiri saat itu. Jadi hobi kecil aku dan hati kecil aku saat itu bilang, coba explore dulu sesuatu yang lain. Sebelum memutuskan untuk jadi satu karir dan fokus ke satu karir aja gitu. Dan saat itu aku mencoba untuk magang di salah satu perusahaan di Bandung namanya Brodo. Itu pertama kali aku magang sebagai copywriter. Masih gak ngerti itu dulu copywriter apa, yang penting ada writer-writernya lah, yang penting nulis gitu. Karena aku suka nulis gitu. Aku ingat setelah aku mulai kerja, yang pertama aku rasakan aku cinta banget sama kerjaan aku. Aku suka banget ternyata nulis untuk profesional sebagai penulis gitu. Dan karena aku saking ambisiusnya, jadi aku suka kayak lembur, kadang suka nanya-nanya ke banyak orang gitu-gitu. Sampai akhirnya owner dari perusahaan pertama aku tuh notice gitu. Dia ngajak ngobrol, ngajak ngopi, terus dia bilang, "Ki, tahu nggak? Aku ngeliat kamu tuh kayak aku ngeliat aku dulu. Masih muda, masih sangat penasaran gitu-gitu. Lo tuh punya cita-cita jadi apa sih satu hari nanti? Mimpi lo jadi apa?" Terus yang aku bilang bukan jadi entrepreneur. Karena bagi aku dulu, aku cuma pengen jadi profesional. Aku masih belum punya hati sebagai entrepreneur gitu kan. Aku bilang, aku pengen jadi penulis terkenal. Terus dia ketawa. Terus aku tanya, loh kenapa ketawa? Karena menurut gue kayaknya lu punya potensi yang lebih daripada cuma sekedar penulis gitu. Aku tersinggung kan, karena kayak kok cuma sekedar penulis udah keren banget gitu kan. Karena dari dulu aku pengen jadi penulis nggak ada jalannya gitu. Tapi ternyata itu kembali ke aku pada saat aku jadi penulis. Aku jadinya orang yang sangat-sangat penasaran dan haus akan belajar semua hal. Karena aku menulis untuk perusahaan aku kan, untuk brand aku gitu. Jadi aku belajar tentang product development, aku belajar tentang finance, tentang segala macam. Jadi aku penasaran sama semua hal. Tentang bisnisnya, tentang industrinya, dan lain sebagainya. Nah ternyata pengalaman ini, pengetahuan ini malah jadi terabsorb gitu. Dan aku malah jadi tahu tentang the whole industry-nya gitu. Tentang semua industrinya, tentang hilir sampai hulunya gitu. Sampai satu hari ternyata aku udah punya knowledge-nya sebagai seorang entrepreneur gitu. Satu hari tuh udah selesai magangnya, ditanya, "Ki mau jadi apa? Sekarang udah beres nih magangnya. Mau jadi marketing manager atau mau jadi apa? Terserah gitu." Kayaknya kalau marketing lagi udah semua deh aku pelajarin. Nah saat itu aku ngeliat ada satu perusahaan, anak perusahaan dari perusahaan aku yang udah mau, tanda kutip udah mau bangkrut lah, udah mau diselesain projectnya gitu, udah mau di PHK timnya gitu. Kayaknya aku pengen pegang deh perusahaan ini, karena aku pengen belajar gitu. Dan akhirnya aku dikasih kepercayaan buat jadi CEO dari Nah Project. Nah itu mungkin pertama bibit-bibit skill sebagai entrepreneur aku diasah di sana. Jadi akhirnya di umur aku yang masih sangat muda, umur berapa ya waktu itu ya? 23 apa 24, aku jadi CEO dari Nah Project gitu. Sebenarnya kesannya kayak keren ya, CEO dari Nah Project, padahal itu CEO dari perusahaan yang udah hampir bangkrut gitu. Cuman ternyata pada saat itu aku punya hati kayak sayang banget nih kalau misalnya ini project diselesain, ada 4 orang yang di PHK, projectnya, mimpinya dikubur dan lain sebagainya. Jadi aku ngerasa tertantang dan ngerasa punya empati untuk kayak aku pengen nyelamatin si perusahaan ini gitu. Karena ambisi itu, 3 bulan aku megang perusahaan itu, kita berhasil selamat dari hutang waktu itu. Jadi kayak 3 bulan akhirnya kita berhasil nyelesain semua hutang ke vendor-vendor gitu. Dan gak cuma itu, di bulan ke-6 kita juga growing terus sampai akhirnya di bulan ke-6 tuh kita mencapai omset 1 miliar pertama gitu. 1 miliar per bulan pertama gitu. Dan pada saat itu aku juga masih kayak belum ada hati untuk jadi entrepreneur. Aku masih kayak udah yang penting aku jadi profesional CEO gitu, profesional CEO yang digaji gitu. Tapi pada saat itu aku inget banget ada satu hal yang kejadian yang ngebuat aku berbalik hatinya untuk kemudian aku pengen jadi entrepreneur selamanya gitu. Aku ketemu sama vendor aku, tadinya mau marah-marah gitu sama vendor aku karena dia ada orderan yang dia punya tapi telat gitu, ngirimnya telat, ada yang rusak, kualitinya jelek gitu. Akhirnya aku ketemu sama dia, pas lagi ngobrol-ngobrol, istrinya nyamperin aku. Tiba-tiba dia nangis di depan aku, dia bilang, "Nak Rizky, makasih ya karena Nak Rizky, keluarga kita tuh selamat. Tadinya keluarga kita tuh kejar sama rentenir, kita hampir kabur, anak udah mau putus sekolah. Tapi ternyata karena ada Nah Project, ada Nak Rizky, Bapak dapat orderan, keluarga kita selamat gitu." Terus aku kayak, at that moment aku ngerasa kayak menjadi seorang entrepreneur tuh sangat menjadi berkat buat banyak orang gitu. Dan aku ngerasa entrepreneur tuh punya impact yang sebesar itu. Ketika kita ngejalanin bisnis kita dengan baik,
dengan benar, banyak orang yang terberkati karena kita gitu. Walaupun orang-orang ini bahkan kita nggak tahu siapa gitu. Karena entrepreneur membuka karir, peluang menjadi klien, menjadi vendor, beneran muterin roda ekonomi banget buat banyak orang gitu. Nggak cuma untuk kita sendiri sebagai ownernya gitu. Dan pada saat itu aku ngerasa aku pengen jadi entrepreneur yang besar karena aku pengen buka banyak kesempatan buat banyak orang gitu. Dan kalau perusahaan yang waktu itu masih kecil aja bisa ngebantu satu keluarga, apalagi kalau perusahaannya makin besar gitu. Nah, at the time aku punya final piece of puzzle terakhirnya yaitu hatinya. Dan saat itu aku ngerasa aku pengen jadi entrepreneur dan aku pengen ngebangun bisnis aku sendiri. Akhirnya aku resign dan akhirnya aku ngebangun Humans di 2019. Ketika aku pengen bangun perusahaan aku sendiri, dulu kan aku kerjain di perusahaan fashion ya, sepatu. Ketika aku keluar dan mau bangun perusahaan aku sendiri, pertama yang aku ngerti itu how to sell fashion brand, how to sell fashion products gitu. Tapi aku nggak pengen berkompetisi sama perusahaan lama aku. Karena I still respect my mentor, I still respect my previous company gitu. Aku nggak pengen compete sama mereka gitu. Tapi yang aku tahu adalah cara ngejual fashion brand, fashion product gitu. Dan pada saat itu, aku ngelihat satu loophole. Kelihatan kayak ini sebenarnya produk fashion, tapi belum banyak yang bermain ini, belum banyak yang paham cara jualnya, belum banyak yang paham cara buatnya, yaitu parfum. Parfum is a fashion item yang menurut aku di Indonesia pada saat aku mulai 2019 itu nggak banyak produknya, nggak banyak sama sekali, bahkan hampir bisa dibilang hampir nggak ada brand yang visinya kayak Humans pada saat itu gitu. Jadi akhirnya bermodal intuisi itu, aku pengen ngebuat brand parfum di Indonesia dan setelah itu kayak mulai belajar industrinya, makin ambisi lagi karena aku ngelihat ternyata semua sejarah kita connected sama itu. Dari dulu kita kaya akan rempah-rempah. Rempah-rempah itu ternyata bahan dasarnya parfum. Orang Indonesia suka banget sama parfum, tapi kita nggak punya brand kita sendiri. Local brand kita lagi mulai rising dan lagi mulai dipercaya sama market, tapi nggak ada brand parfum yang udah mulai. Jadi kayak fakta yang aku temukan pada saat itu ngebuat aku makin lama makin confident bahwa we have to start our perfume brand. Udah rahasia umum lah ya, marginnya tuh tidak kecil gitu. Karena yang kita jual adalah trust akan brandnya kan. Yang kita jual adalah kepercayaan akan brandnya. Dan yang kita jual adalah karya seni gitu. The art of the perfume itself gitu. Ya sama kayak ketika kita ngelihat lukisan, harga lukisan itu bukan mahal karena kanvas atau karena catnya gitu. Tapi karena seni di dalamnya. Perpaduan seni di dalamnya itu yang ngebuat brand jadi mahal gitu. Kalau kita ngomongin parfum, industri parfum Indonesia, itu satu hal yang mungkin nggak dilihat secara kasat mata sama banyak orang. Karena mungkin kalau kita ngomongin hilirisasi misalnya, orang fokusnya akan ke nikel, kemana. Tapi salah satu yang kita punya dan sangat kuat, kita punya itu adalah minyak katsiri. Dimana minyak katsiri ini kalau dihilirisasi dengan baik, ditreat dengan baik dari hulu sampai ke hilirnya, itu punya peningkatan nilai sampai dengan mungkin 500 sampai 1000 kali. Ketika dia mulai dari mentah sampai dengan jadi end produk kayak brand yang kita punya gitu. Dan Indonesia memegang kunci yang sangat kuat terhadap supply chain minyak katsiri di dunia gitu. Jadi sebuah panggilan untuk Indonesia bisa memiliki brand parfum, brand turunan dari minyak katsiri, apapun itu, yang bisa punya global influence gitu. Tapi untuk ini terjadi, kita butuh banyak banget bantuan, kita butuh semua sektor untuk fokus ngembangin industri ini lebih besar lagi dan lebih kuat lagi. Dan apalagi pada saat itu juga aku ngerasa bahwa aku sendiri sulit banget untuk dapetin brand parfum yang aku suka dengan harga yang cukup affordable gitu. Aku punya satu brand yang aku suka, brand dari luar, dan itu harganya kayak mahal banget, 5 jutaan lebih gitu. Aku ngerasa kayak, masa sih orang Indonesia kayaknya nggak bisa deh kalau misalnya mau nikmatin produk sebagus ini. Nggak mungkin mereka bisa afford harga semahal ini gitu. Jadi pada saat itu aku ngerasa ini panggilan untuk ngebuat satu brand yang affordable tapi kualitasnya bagus dan brandnya bisa inspiring buat banyak orang. Akhirnya lahirlah Human. Aku cuma punya tabungan 18 juta rupiah pada saat mulai Human. Itu udah semuanya, udah sama personal aku juga, udah sama segala macam lah. Aku cuma punya 18 juta rupiah. Jadi pada saat itu aku ngerasa aku harus split 50-50. Jadi saat itu aku 8 juta buat bisnis, 10 juta buat aku hidup. Jadi 8 juta itu adalah modal pertamanya Humans.
Dan itu kecil banget sih. Jadi aku ngerasa salah satu miskonsepsinya entrepreneur itu adalah ide pertama dia udah pasti bener. Padahal faktanya ide pertama dia udah pasti salah. Jadi kalau misalnya kita punya nyawanya cuma satu dan kita all in pada ide pertama kita, udah pasti langsung mati gitu loh. Kita tuh harus memberikan spare untuk kita bisa mati 10 kali gitu. Jadi aku bilang kita harus punya nyawa 10 nih. Karena kalau mati pertama ya udah nggak apa-apa, masih ada 9 lagi, belajar dari kegagalan yang pertama, belajar lagi. Giliran percobaan yang ke-6 atau ke-7 atau ke-8 bisa berhasil. We need to only right sekali aja gitu. Kita cuma perlu bener satu kali aja gitu. Jadi makanya aku bilang konsepnya entrepreneur awal tuh harus punya nyawa 10 gitu. Nyawa 10 ini artinya apa sih? Kalau diturunin dari ini ya sebenarnya dari sisi modal sama mental. Modal sama mentalnya apa? Ya misalkan kayak pertama ya mental, kita harus tahu bahwa oke, aku bisa aja gagal, tapi nggak apa-apa, emang aku udah jatahin gagal aku 10 kali gitu. Kalau udah 10 kali gagal ya mungkin kita harus coba ide yang lain, bisnis yang lain gitu. Tapi sebelum itu ya aku harus nyoba 10 kali dulu gitu. Ya kalau misalkan modalnya cuma ada 8 juta, berarti setiap kali percobaan kita, misalnya mau launching produk baru atau apa, ya cuma ada modal 800.000. Mau nggak mau cuma ada modal 800.000. Kalau mau lebih gede, ya gede lagi modalnya. Tunggu dulu, nabung dulu atau segala macam dulu gitu. Atau mungkin kalau ada modal dari keluarga atau apa ya minta dulu gitu. Tapi menurut aku itu konsep yang aku punya sampai saat ini, aku percaya sampai saat ini. Untuk baru mulai pertama kali kita harus punya nyawa 10. Tapi ya bisa juga caranya kita ngebuat gimana setiap eksperimen, itu kan aku bilang eksperimen ya, gagal atau enggak tuh satu eksperimen gitu. Gimana setiap eksperimen tuh bisa efisien. Jadi dengan modal 1 juta tuh udah bisa eksperimen gitu. Nah pada saat aku juga saat itu kayak gitu caranya. Jadi gimana caranya kita bisa punya modal yang kecil banget untuk launching produk gitu. Ya negosiasi, cara mainnya harus jago gitu. Negosiasi ke vendor, negosiasi ke customer. Bilang ke customer, kita pre-order ya 30 hari. Terus mereka bilang ke vendor, kita MOQ-nya kecilin ya sampai 100. Jadi tunggu sampai demand-nya ada 100 dulu, baru kita produksi. Nah kayak gitu kan berarti nggak keluar uang sama sekali. Uangnya cuma keluar buat hal-hal yang lain selain dari produksi. Kayak cuma untuk mungkin buat marketing, mungkin buat transport sana-sini. Jadi 8 juta pada saat itu cukup. Kalau sekarang mungkin emang produksi parfum bisa cuma 8 juta ya nggak bisa. Kalau kita nggak pinter cara mainnya nggak bisa segitu. Semuanya lah, semua hal lain selain dari produksi itu sendiri. Karena kan yang mahal kan pasti di produksinya ya biasanya. Dua hal ya selalu. Pasti pertama disiplin itu penting banget. Disiplin dalam defense dan dalam offense. Disiplin dalam defense artinya cash flow-nya kita harus disiplin. Jadi pengeluaran kita harus disiplin. Kita harus punya budget yang disiplin. Misalkan kalau marketing budget gitu, dibatasin maksimum banget 10% dari target kita. Jadi nggak boleh lebih. Kalau lebih ya berarti ada kesalahan, kita nggak efisien. Kalau kurang berarti nggak optimal gitu kan. Berarti ada disiplin-disiplin yang kita lakukan secara defensif. Tapi ada juga disiplin ofensif, dimana kayak kita punya target, kita harus achieve targetnya. Kita ngomongin targetnya ke semua tim 1M, 1 miliar, ya harus bisa achieve 1 miliar. Aku nggak cuma marah-marah ke semua orang, gimana nih nggak achieve targetnya ya? Aku harus turun untuk beneran ngebantuin gimana caranya satu perusahaan bisa achieve target yang kita punya gitu. Karena kalau misalnya enggak achieve dan disiplin di dua hal itu, ya lama-lama pertama kita akan kehilangan trust dari tim. Kita punya target terus nggak pernah achieve gitu. Nah itu satu hal yang kemudian bisa ngebuat kepercayaan dari tim mulai luntur, kepercayaan confidence kita sendiri juga luntur dan lain sebagainya. Kedisiplinan itu untuk startup awal-awal itu penting banget, salah satu hal yang sangat esensial buat startup awal. Kita mungkin pada fase itu, pada fase entrepreneur yang baru mulai, yang masih levelnya startup, kita nggak punya luxury, nggak punya kemewahan untuk bisa work-life balance lah gitu. Jangan harap work-life balance gitu, karena ya belum fasenya. Fasenya kita masih bangun rumah nih gitu. Kita lagi nggak bangun rumah kita, ya kayak misalnya kita kuli gitu, kita bangun rumah kita. Sementara kita mimpinya kita pengen bisa tidur nyenyak di rumah itu. Ya nggak bisa, rumahnya belum jadi gitu. Jadi kayak pada saat itu kita harus fokus ke fase work aja gitu. Focus on working gitu. Focus on building gitu. Kayak aku bilang waktu itu di awal tuh aku punya target 100. Jadi harus capai 100 orderan dulu, baru kemudian aku deliver ke vendor sama setelah itu deliver ke customer. Jadi target bulan pertama itu 100, terus habis itu meningkat gitu. Jadi seperti yang aku bilang juga, sebenarnya confident dan skill itu butuh step by step.
butuh bertahap gitu. Mungkin dulu mimpinya ada untuk kayak gimana ya Humans untuk bisa jadi brand parfum paling besar di Indonesia gitu. Tapi itu mimpi yang belum realistis untuk aku nggak ngerti cara ngelakuinnya gimana. Jadi pada saat mulai kita harus tahu step by step fase kita masih harus di mana gitu. Nah pada saat itu confidence dan skill aku dan resources yang aku punya hanya untuk di level at least bulan ini bisa achieve 100 pieces penjualan gitu. Nah tapi setelah achieve 100 pieces kita kan jadi punya knowledge, kita jadi punya pelajaran, kita tahu kayak oh kalau ternyata kalau jualan 100 pieces itu ada masalahnya di sini, di sini, di sini. Tantangannya di mana, di mana, di mana gitu. Jadi bulan depannya kalau kita ngomongin 200 udah lebih kebayang gitu. Bulan depannya lagi kalau kita ngomongin 500 lebih kebayang lagi gitu. Dan ya sekarang kita ada 100.000 botol sebulan gitu penjualan dari Humans. Tapi kalau misalnya dibawa ke dulu dan dikasih tahu, Ki gimana caranya jualan 100.000 botol sebulan gitu. Ya nggak tahu gimana caranya, karena belum ada pengalamannya. Dan pengalaman tuh harus step by step gitu. Terlalu jauh, kita belum tahu caranya gimana mencapai sana. Harus bisa step by step. Tahun pertama, mungkin tahun dimana kita masih fokus ke penetrasi brandnya kali ya. Kita juga belum punya banyak produk kita masih sedikit, kita juga masih banyak problem di bagian produksi, karena kita baru mulai gitu ya. Jadi sementara bagian supply chain kita masih banyak problem. Saat itu juga masih COVID, di mana supply barang itu banyak yang terganggu gitu-gitu. Jadi banyak di awal tahun-tahun pertama tuh banyak ketidakstabilan datang dari situ lah ya. Terus setelah itu tahun kedua mungkin tahun scaling. Tahun yang kita udah ngerasa kita udah pede sama supply chain kita, fokus ke marketing gitu. Jadi tahun kedua mungkin tahun kita paling cepat, paling besar ekspansinya. Setelah itu kita fokus untuk gimana caranya paling tidak naik 2 kali lipat setiap tahun gitu. Ngelakuin repetisi basically. Jadi kalau misalnya kita mau fokus ke 2 kali lipat tahun depan, berarti kan sebenarnya apa yang kita lakukan kemarin kita lakukan sebanyak 2 kali lipat aja gitu. Atau ya beberapa hal bisa diefisiensiin gitu. Tapi kalau dilihat satu persatu, wah itu banyak banget problemnya. Karena misalnya bagian customer service, ya bagian customer service ada problemnya sendiri yang harus di-solve. Gimana nih kalau misalnya ada ratusan chat per hari, bisa nggak 1 orang? Oh nggak bisa, harus 5 orang. Oh tapi kalau 5 orang kebanyakan nanti kita nggak cukup untuk biaya operasionalnya. Oh gimana caranya biar 2 orang tapi kita ngebangun sistem supaya bisa ngebalas 100 chat sehari. Oke, kita implementasi sistem di customer service misalnya kayak gitu. Serunya sebagai entrepreneur tuh juga karena kita sebagai problem solver ya. Kita ngelihat masalah di berbagai hal, terus gimana kita bisa memecahkan masalah-masalah ini supaya kemudian kita ngebangun fondasi yang kuat gitu. Jadi ketika bisnis kita besar, fondasinya nggak runtuh gitu. Jadi aku suka juga sih karena kayak rasanya kayak bermain dan belajar gitu ya. Human saat ini udah tahun ke-6. Sekarang tahun 2025 kemarin mungkin kita udah 500 miliar setahun. Per bulan berarti sekitar 20-30. Rata-rata sebulan 80 sampai 120 ribuan botol gitu ya. Yang masih meningkat, alhamdulillahnya tahun ini juga kita pengen coba ekspansi lagi biar memperbesar market lagi, memperbesar influence kita ke luar negeri juga gitu. Di Indonesia kita ngerasa sudah, saya untuk mengenalkan parfum Humans, parfum lokal, parfum Indonesia di Indonesia sendiri. Dan kompetisi dengan brand-brand luar gitu, kita ngerasa ya masih terus-terusan mempertahankan itu ya. Nah saat ini tantangan yang mau kita ambil adalah gimana Humans bisa dikenal di Asia Tenggara, Southeast Asia. Jadi aku ngerasa kayaknya sedikit banget jejak yang bisa kita ikutin, di mana brand Indonesia itu bisa berkibar di negara-negara lain gitu. Ya mungkin ada beberapa brand kayak Indomie misalnya, tapi saat ini kalau kita ngomongin industri kayak fashion, atau industri kayak parfum misalnya yang punya premium yang bagus, margin yang bagus gitu ya, belum banyak jejak yang bisa kita pelajarin. Jadi untuk menjadi yang salah satu yang pertama tuh menyenangkan banget, challenge yang menyenangkan buat kita ambil. Jadi salah satu hal yang kita fokusin di perusahaan adalah selain penetrasi market, dapetin customer baru, yang kedua adalah gimana caranya menjaga loyal customer. Karena loyal customer itu yang ngebuat bisnis kita jadi sustain. Kalau mereka beli lagi di tahun yang sama atau tahun depannya dia beli lagi, maka sebenarnya tugas kita untuk growing our company adalah cuma dengan mencari rasio 1:1 gitu kan. Jadi 1 orang loyal customer kita, mereka beli lagi, dan hopefully dia ngasih tahu temennya,
Jadi kalau temannya beli juga, ya company kita udah growing 2 kali lipat at least gitu. Saat ini kita masih tetap ya fokus karena memang karakter market kita, behaviornya ada di sosial media. Jadi tetap di sosial media salah satu promotion channel kita yang paling utama. Gitu. Selain itu juga ya sebenarnya ada beberapa hal kayak OOH, banner, billboard gitu-gitu. Tapi mungkin fokus utama masih tetap di sosial media. Material ya? Aduh. McLaren sih belum ada ya. Karena mungkin aku ngerasa bukan itu yang utama ya. Apalagi aku masih single ya, belum berkeluarga juga gitu. Untuk tempat tinggal aja aku juga masih ngerasa apartemen juga cukup sebenarnya. Belum ngerasa perlu rumah karena emang belum ada keluarga. Ada sih keluarga mama gitu. Aku bantuin lunasin rumahnya. Jadi masih cicilan waktu itu. Akhirnya rumah mama aku lunasin. Tapi ya untuk keluarga gitu ya. Kalau untuk sendiri ya 1 mobil, apartemen cukup. Ya, yeah. Kebanyakan mungkin sebenarnya aku sendiri ngerasa bahwa kayak tadi aku bilang, salah satu passion aku adalah ngebuat bisnis aku makin besar. Karena aku ngerasa setiap bisnis itu punya punya impact buat banyak orang, buat karyawannya, buat partner, buat segala macam. Biasanya aku reinvestasi ke bisnis lagi gitu. Jadi kayak misalkan salah satu yang aku baru lakukan adalah dulu ART di rumah aku, asisten rumah tangga di rumah pas aku kecil, tinggal di Tasik by the way. Aku suruh ke Jakarta untuk aku bukain restoran ayam gitu. Jadi restoran ayam goreng dia yang kelola, profitnya buat dia. Yang penting ke aku cuma balik modal doang. Sekarang dia udah ada 3 karyawan, terus omsetnya udah 100 juta sebulan. Jadi kayak aku ngerasa lebih fulfilling untuk investasi uang yang aku dapetin dari bisnis aku untuk bikin bisnis lainnya. Membuka lapangan kerja baru, muterin roda ekonomi, dan dari sisi aku sendiri juga lebih ngebantu banyak orang gitu ya. Dibandingkan kalau misalnya punya mobil kayak McLaren gitu ya udah buat aku sendiri doang gitu, buat apa gitu. Jadi aku ngerasa kayak masih belum, tidak fulfilling lah ya. Hal-hal yang seperti itu gitu. Aku ngerasa dampak yang kayak gitu lebih berguna buat banyak orang. Aku nguliahin adik aku 2 orang, anaknya ART aku 3-3-nya aku sekolahin gitu. Bagi aku itu hal-hal yang lebih long lasting kali ya efeknya. Mereka punya masa depan yang cerah tuh bagi aku lebih penting daripada ya udah aku sendiri ngerasa apa yang aku punya sekarang udah cukup nyaman, udah cukup gitu. Total mungkin udah hampir 300 orang yang di Humans ya. Dari mulai karyawan, ada yang freelance, sampai juga ada yang staff di toko gitu. Mungkin ada totalnya hampir 300. 280-an sekian lah ya. Nah, kalau sama yang lain-lain segala macam mungkin 500 kali ada ya. Cukup fulfilling bagi aku sendiri untuk kayak ngebuka lapangan pekerjaan untuk ratusan orang gitu. Di umur aku yang masih relatif muda, bagi aku itu sesuatu hal yang membanggakan lah untuk diri sendiri gitu. Jadi ketika kita punya hati untuk ngembangin bisnis kita, aku ngerasa seambisius apapun mimpinya akan bisa kita achieve gitu, akan bisa kita lakukan. Asalkan kita beneran punya hati untuk bisnisnya dan 100% untuk bisnis yang kita baru bangun gitu. Purpose yang kuat di Humans ngebantu kita juga untuk kita nggak terombang-ambing gitu. Menurut aku banyak banget bisnis yang mudah terombang-ambing dengan tren, dengan segala macam, karena mereka nggak punya prinsip dan purpose yang kuat gitu. Ini bisnisnya mau buat apa gitu. Ketika Humans dibangun, aku ngerasa Humans ini harus bisa punya dampak buat banyak orang, harus bisa inspire melalui cerita yang dibangun, produk yang dibuat, dan lain sebagainya. Dan purpose itu yang turun ke banyak hal. Turun ke employees kita, ke tim kita, turun ke cara kita ngelakuin strategi marketing, turun ke misalkan kayak kemarin apa yang baru terjadi di Humans, misalkan kayak kemarin ada bencana di Sumatera, dan prinsip kita sebagai brand yang fokus ke kemanusiaan adalah membantu teman-teman yang di Sumatera gitu. Dan kita kemarin ngebantu lewat Mas Ferry, misalnya kita ada donasi sekitar hampir 500 juta ke Mas Ferry gitu. Dan itu sesuatu yang sebenarnya prinsip yang kita punya aja gitu, bukan untuk tujuan apapun gitu. Tapi ternyata itu jadi satu hal yang ramai banget dibicarain di sosial media, jadi viral banget, dan selama 1 bulan itu omset kita naik hampir 50%. 50% dari omset kita itu 10 kali lipat dari apa yang kita kasih gitu ke Sumatera gitu. Dan bagi kita itu kayak marketing jalur langit gitu. Bagi kita kayak, oh ini return yang kembali ke kita saat kita ngelakuin hal yang baik, yang padahal sebenarnya nggak ada maksud untuk kesana gitu. Tapi ya ketika kita fokus ke prinsip kita dan fokus ke prosesnya, menurut aku itu akan datang lagi ke kita dengan hal yang kita nggak duga gitu. Salah satu tantangan yang paling berat sebagai entrepreneur, apalagi yang masih muda ya, itu kan berantem sama diri sendiri ya.
internal fight gitu. Jadi seorang entrepreneur, apalagi kita belum punya pengalaman, apalagi kita mungkin bukan dari keluarga pewaris gitu ya, itu kan harus punya kepercayaan diri yang levelnya mungkin sedikit halu gitu. Karena kita nggak punya apa-apa, tapi kita cuma punya mimpi bahwa apa yang akan kita capai, apa yang kita mimpikan itu satu hari akan jadi kenyataan gitu. Punya sebuah brand yang dipercaya sama orang, yang bisa jadi brand nomor 1 di Indonesia, dan bahkan bisa bersaing di luar, pada saat baru lulus kuliah, itu mungkin sedikit halu gitu. Tapi kepercayaan itu yang dibutuhkan. Halu itu yang dibutuhkan gitu. Karena kalau enggak, gimana kita bisa meyakinkan diri sendiri? Gimana kita bisa meyakinkan tim kita? Gimana kita bisa meyakinkan customers? Gimana kita bisa meyakinkan supplier kita gitu. Apalagi kalau kita sendiri nggak percaya sama apa yang kita lakukan gitu. Pertama mungkin internal fight itu salah satu gejolak paling besar bagi seorang entrepreneur. Karena kita hidup di visi kita gitu kan. Visi kita itu kan ada di masa depan ya. Jadi mungkin salah satu konsekuensinya adalah kita jadi ngerasa sendirian. Karena orang-orang hidup di masa ini, saat ini gitu. Sementara kita harus hidup di masa depan, yaitu visi kita kan. Dan di sana kita sendirian. Karena kan sebagai seorang leader, entrepreneur, itu kan kita jadi seorang leader ya. Leader itu kan orang yang memimpin. Memimpin kemana? Memimpin kemana? Gak ada yang tahu kan memimpin kemana. Sesuai dengan visi masing-masing aja gitu. Kalau kita nggak hidup di visi kita, ya kita jadinya nggak bisa mimpin orang-orang, karena kemudian kita cuma bisa fokus ke hal-hal yang ada di sekitar kita saat ini, tapi kita nggak tahu mau ngebawa perusahaan kita kemana. Tapi konsekuensinya apa? Karena kita hidup di masa depan, kita jadinya ngerasa kesepian. Jadi mungkin challenge kedua adalah lonely part of entrepreneur tuh real. Jadi seorang entrepreneur tuh mungkin kadang kita ngerasa kesepian, karena ya itu konsekuensi dari kita hidup di visi kita gitu. Keraguan itu musuh pertama yang harus kita, bukan musuh utama ya, itu musuh pertama yang harus kita kalahin dulu. Kalau kita masih ragu, 1% aja pun kita ragu, itu udah akan jadi hal yang pastinya menutup jalan kita gitu. Pasti akan ada keraguan-keraguan itu muncul. Tapi kalau itu aja nggak bisa kita lawan, gimana kita bisa solve masalah-masalah lain yang butuh confidence yang 100% gitu. Aku ngerasa tipping point humans terjadi saat sahabat aku dari zaman kuliah itu mutusin buat resign dari perusahaan dia di Itali. Jadi dia sempat kerja di Itali nih, udah kerja di multinational company. Dia resign, balik ke Indonesia untuk kerja di Humans, jadi partner aku. Aku ngerasa itu dukungan moral yang ngebuat aku ngerasa kayak aku nggak boleh gagal. Karena sahabat aku udah ngegantungin hidupnya di mimpi ini gitu. Jadi sejak saat itu aku sempat ninggalin semua hal yang aku lakuin. Aku sempat jadi konsultan, jadi punya bisnis lain segala macam. Itu aku tinggalin dan aku fokus ngerjain Humans. Dan saat itu baru mulai Humans tuh tipping dengan sangat cepat gitu, grow dengan sangat cepat. Pertama, aku harus tetap punya prinsip bahwa Humans itu adalah fokus utama. Ketika mau bikin bisnis lain, aku harus punya partner yang memang fokus di setiap bisnis itu. Jadi bukan main fokus aku, tapi partner-partner ini yang aku cuma bantuin untuk setup di awal, tapi kemudian mereka yang harus fokus ngerjain bisnisnya masing-masing. Jadi fokus aku adalah rumah aku, yaitu Humans gitu. Dan kedua, aku bisa ngelakuin hal lain kalau aku bisa memastikan bahwa target-target dan visi-visi yang Humans punya itu tetap bisa achievable, tetap bisa dicapai. Kalau ada problem di mana targetnya nggak achieve, mulai ini aku harus bisa untuk melepas beberapa hal untuk kembali atensi aku balik ke Humans, karena bread and butter aku, rumah utama aku adalah Humans ini gitu. Jadi mungkin itu salah satu prinsip yang aku punya sih. Mungkin nasihat paling penting yang aku bisa sampaikan ke teman-teman muda yang mau jadi entrepreneur itu yang tadi aku sampaikan sih, fokus. Sekarang kan Gen Z kan pinter-pinter ya. Kita dapat banyak informasi dari sosial media nih. Dari kita masih kuliah udah ngerti cara trading, di investing gitu-gitu, ngerti pasar saham. Aku baru ngertinya umur 26-27 gitu. Waktu itu aku belum ngerti sama sekali gitu. Jadi itu pedang bermata dua juga. Satu hal, mungkin ngerasa kayak kita jadinya belajar tahu banyak hal. Tapi hal kedua, ngebuat kita ngerasa kayak opportunity-nya banyak banget dan kita nggak bisa fokus gitu. Nah, jadi ketika kita baru mau merintis karir kita, mau merintis hidup kita, nggak ada opsi lain selain kita harus fokus ke satu hal dulu. Mau bikin bisnis kita,
fokus ke satu bisnis dulu. Aku ngerasa aku kenal banyak banget teman-teman yang baru mulai jadi entrepreneur, bisnisnya udah ada 5, ada 6 gitu. Tapi kecil-kecil, nggak ada yang fokus gitu. Itu ngebuat jadinya masing-masing bisnis tuh nggak kemana-mana gitu. Jadi menurut aku salah satu hal yang harus kita punya, fokus dulu dan harus setup target yang clear. Kalau kita nggak punya target yang clear, ya apa yang mau kita capai juga nggak jelas buat kita sendiri dan buat tim yang kerja di kita jadi nggak jelas gitu. Jadi nggak bisa tuh cuma santai, ya udah jalanin aja, tunggu nanti gimana, kalau misalnya bagus ya bagus, kalau enggak ya enggak, kita tinggal pindah ke bisnis lain. Kasihan tim yang kerja sama kita, kasihan orang-orang yang udah menggantungkan hidupnya sama perusahaan yang kita bangun misalnya. Nggak ada masa depan yang jelas loh buat mereka gitu. Kita sebagai entrepreneur tuh nggak boleh asik kita sendiri karena banyak orang yang menggantungkan hidupnya di apa yang kita lakukan gitu. Jadi kita harus tanggung jawab terhadap itu. Kita harus punya akuntabilitas yang kuat terhadap itu gitu. Harapan untuk Humans, satu hari nanti Humans bisa jadi global brand yang tidak cuma di Indonesia, tidak cuma di Asia Tenggara, tapi seluruh dunia tahu. Amin. Seluruh dunia bisa merasakan dan menikmati produk Humans. Itu selalu jadi mimpi aku di Humans. Dan harapan buat teman-teman yang nonton, teman-teman yang ngerasa punya panggilan sebagai entrepreneur, jadilah entrepreneur yang bertanggung jawab. Jadilah entrepreneur yang belajar dan mau berkorban untuk mimpinya gitu. Karena Indonesia butuh banyak banget entrepreneur-entrepreneur muda, pengusaha-pengusaha muda. Karena tadi satu hal, kita lagi punya banyak banget tenaga kerja, anak muda gitu. Secara demografi kita lagi punya bonus demografi. Tapi kalau bonus demografi ini nggak punya lapangan pekerjaan, mereka nggak punya skill yang diasah, nggak punya masa depan yang baik di perusahaan yang kita bangun, itu jadinya akan bumerang buat Indonesia gitu. Jadi aku ngerasa Indonesia saat ini sangat-sangat membutuhkan pengusaha-pengusaha muda yang keren-keren untuk membuka lapangan pekerjaan, untuk ngelatih skill karyawannya untuk bisa punya masa depan yang baik dan nantinya akan ngebuat Indonesia menjadi negara yang jauh lebih baik dari saat ini gitu. Pesan aku buat teman-teman anak muda di Indonesia, kalau ada sesuatu yang cukup penting untuk kamu lakukan, lakukanlah itu walaupun semesta tidak berpihak pada kamu. Aku Rizky, CEO dan founder dari Humans. Ini naik kelas versi aku, temukan naik kelas versi kamu. Sip. Thank you guys.